Siap tuh. Mau record nih kan. Mana? Kelihatan. Udah mulai tuh. Tuh udah kelihatan. Tuh masuk. Mulai ya. Bentar. Nah. Jadi saya kenapa ya? Apa? Bawah. Jenang cia? Hah? Bang record cinen deh. Bawah. Udah bersiap. 1, 2, 3. Terima kasih atas waktunya. Sini saya akan presentasikan tentang elemen dasar dan bentuk. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Kemal Hendrik, NIM 202062121172, Prodi Arsitektur. Pertama. Elemen dasar. Elemen-elemen utama bentuk dalam tatanan pertumbuhan mereka, mulai dari titik ke sebuah garis, 1 dimensi, mulai dari garis ke sebuah bidang, 2 dimensi, dan mulai dari bidang ke sebuah volume, 3 dimensi. Di dalam perbendaharaan desain arsitektural, setiap elemen awalnya dianggap sebagai sebuah elemen konseptual, kemudian sebagai sebuah elemen visual. Elemen dasar ada 5. Pertama, titik. Titik menandakan sebuah posisi di dalam ruang. Secara konseptual, titik tidak memiliki panjang lebar maupun kedalaman, dan oleh sebab itu sifatnya statis, memusat, dan tak berarah. Kedua, 2 titik. 2 titik menggambarkan sebuah garis yang menghubungkan mereka meskipun titik-titik tersebut memberikan panjang yang tertentu terhadap garis ini. Garis juga dapat dianggap sebagai suatu segmen jalur lebih panjang yang tak terhingga. Yang kedua, garis. Sebuah titik yang dipanjangkan akan menjadi sebuah garis secara konseptual. Garis memiliki panjang tapi tanpa lebar maupun kedalaman. Jika sebuah titik secara alamiah adalah statis, maka sebuah garis dalam menggambarkan jalur pergerakan sebuah titik mampu mengekspresikan arah pergerakan dan pertumbuhan secara visual. 4 bidang. Sebuah garis jika diperpanjang ke arah selain arah kakinya, maka ia akan menjadi sebuah bidang. Secara konseptual, sebuah bidang memiliki panjang dan lebar, tapi tidak memiliki kedalaman. Yang kelima, ada volume. Di dalam arsitektur, volume dapat dilihat sebagai suatu bagian dari ruang yang didefinisikan oleh dinding, lantai, dan langit-langit atau bidang atap, atau sebagai suatu kuantitas ruang yang dipindahkan oleh massa sebuah bangunan. Kedua, bentuk. Bentuk adalah sebuah istilah eksklusif yang memiliki beberapa makna. Ia bisa merujuk pada sebuah penampilan eksternal yang dapat dikenali, seperti kursi atau tubuh manusia yang mendudukinya. Ia bisa juga secara tidak langsung menunjuk pada sebuah kondisi khusus di mana sesuatu bertindak atau memanifestasikan dirinya sendiri, seperti misalnya ketika kita membicarakan tentang air dalam bentuk es atau uap. Bentuk dasar, garis luar karakteristik atau konfigurasi permukaan sebuah bentuk yang khusus. Bentuk dasar merupakan aspek prinsip yang membantu kita mengidentifikasi serta mengategorikan bentuk sebagai tambahan bagi bentuk dasar. Bentuk memiliki sifat visual sebagai berikut: ukuran, warna, tekstur. Yang pertama, ukuran. Dimensi fisik panjang, lebar, dan kedalaman sebuah bentuk. Jika dimensi tersebut menentukan proporsi atau suatu bentuk, maka skalanya akan ditentukan melalui ukuran secara relatif terhadap bentuk-bentuk yang lain di dalam lingkungannya. 2, warna. Suatu fenomena persepsi cahaya dan visual yang bisa digambarkan dalam hal persepsi di individu terhadap nilai rona, saturasi, dan nuansa. Warna merupakan atribut terjelas dalam membedakan sebuah bentuk dari lingkungannya. Ia juga mempengaruhi beban visual sebuah bentuk. Tekstur.
kualitas visual dan terutama indera sentuhan yang diberikan pada suatu permukaan melalui ukuran, bentuk dasar, tatanan, dan proporsi bagian-bagiannya. Tekstur juga menentukan tingkat di mana permukaan sebuah merefleksikan atau menyerap cahaya langsung. Bentuk juga memiliki sifat-sifat saling terkait yang menentukan pola dan komposisi elemen-elemen. Contohnya posisi, lokasi relatif suatu bentuk terhadap lingkungannya atau area visual di dalamnya, tempat di mana dia lihat. Habis waktu. Orientasi, arah relatif suatu bentuk terhadap bidang, dasar, titik, batas area, bentuk lain, atau terhadap orang yang melihat bentuk tersebut. Inersia visual, derajat konsentrasi dan stabilitas suatu bentuk. Inersia visual suatu bentuk tergantung pada geometrinya dan juga orientasi relatif terhadap bidang dasar dan gaya tarik gravitasi dan pandangan kita. Semua sifat-sifat bentuk di atas pada kenyataannya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang mempengaruhi kita dalam melihatnya. Contohnya, sebuah perspektif atau sudut pandang yang berubah, menghadirkan bentuk-bentuk dasar maupun aspek suatu bentuk yang berbeda terhadap mata kita. Jarak dari suatu bentuk menentukan ukurannya. Kondisi pencahayaan di mana kita melihat suatu bentuk mempengaruhi bentuk dasar dan strukturnya. Area visual yang mengelilingi suatu bentuk mempengaruhi kemampuan kita untuk membaca dan mengidentifikasinya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Kali udah habis waktunya, Cuk. Cuk, ulang buat, Cuk. Lagi satu. Eh, Enak lu.